الشبهات، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Muka surat berapa? 264 atau lebih? 278. Wih, 278. Oh ya nih. 278 sudah selesai. Nah, sekarang kita berhenti di sini. 279. 278 gitu. Masuk 78. Nah, datang kaki nih. Oh iya sah. Masih apa kalam Syekhul Islam. Tapi yang ini sudah kan yang kemarin tabayyana anna qaul ahli tafwid ini sudah. Oh sebentar, ana yang salah lihat kan? 275. 275. Atau ya 275. Wa kadzalika sahabatu wat tabi'un. Ini berarti ucapan siapa? Ucapan Syekhul Islam dalam catatan kaki. Demikian pula para sahabat dan tabi'un fassaru jami'al Qur'an. Mereka telah menafsirkan semua Al-Quran. Bukan mereka itu tafwid atau jahil. Bahkan apa? Mereka menafsirkan Quran. Wa kanu yaqulun, dan mereka mengatakan innal ulama ya'lamuna tafsirah. Bahwasanya para ulama tahu tafsir dari apa? Ayat-ayat itu. Tayyib. Allah Ta'ala berfirman wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan permisalan itu kami buat untuk semua manusia, tapi tidak ada yang memahami kecuali alimun, orang-orang yang alim. Menunjukkan orang alim tahu. Tidak boleh apa kita katakan hanya Allah yang tahu, padahal apa? Kenyataannya para ulama telah diajari oleh orang-orang yang sebelumnya sampai ke Rasulullah SAW. Tayyib. Wa ma urida bih. Para ulama tahu apa yang diinginkan dengan kalam tadi. Wa illam ya'lamu kaifiyata ma akhbarallahu bihi an nafsih. Walaupun mereka tidak tahu kaifiyat dari apa yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri. Kaifat nuzul, kaifat istiwa, kaifiyat apa itu tangan, kaifiyat kaki, kaifiyat wajah, kaifiyat basar. Tapi apa? Tentang makna-maknanya tahu. Wa kadzalika la ya'lamuna kaifiyatal ghaib. Sebagaimana mereka juga tidak tahu kaifiyat gaib. Tapi mereka tahu alam ini terbagi dua, musyahadah dan ghaib. Tayyib. Fa inna ma a'addahu Allahu li awliyaihi minan na'im, karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan untuk para walinya, la ainun ra'athu wala udhunun sami'athu wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah ada mata yang melihatnya, belum pernah ada telinga yang mendengarnya, belum pernah dia itu terdetik di dalam hati manusia. Tapi apa? Maus, jannah, mak, sesuai dengan namanya. Tayyib. Cuma hakikatnya dan kelebihannya hanya Allah yang tahu. Kecuali yang memang pernah dilihat oleh para nabi dan rasul, tapi bukan semua surga, baru sebagian saja. Fadzakalladzi akhbara bihi la ya'lamuhu illallah. Maka hakikat benda-benda tadi yang Allah kabarkan memang tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Tetapi apa? Masalah nama itu sudah sesuai dengan apa? Pasti barangnya memang seperti itu juga. Yang namanya nar ya nar, api ya api. Walaupun hakikat apinya macam apa, yang pasti apa? Dia tetap ada apa? Qadrun mustarak, kata Syekhul Islam. Enggak mungkin Allah Ta'ala mengatakan ini nar, ternyata hakikatnya dia adalah jabal. Itu tidak mungkin. Tapi pasti dia api juga. Cuma apa? Hakikatnya tidak seperti apa? Sesederhana api di dunia. Tetap dia api. Api yang jauh lebih dahsyat, lebih menjilat-jilat, menyala-nyala dan seterusnya. Tapi tetap dia adalah apa? Asal maknanya itu sama, yaitu api. Faman qala minas salaf, adapun orang yang berkata dari kalangan salaf, inna ta'wilal mutasyabihi la ya'lamuhu illallah bihadzal ma'na fahadha haq. Sesungguhnya takwil kalam yang mutasyabih ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dengan makna ini, maka ini adalah benar. Maksudnya apa? Yaitu kaifiyatnya dan hakikatnya. Memang hanya Allah yang tahu. Wa amma man qala inna ta'wilal ladzi huwa tafsiruhu. Adapun ulama yang mengatakan sesungguhnya takwil yang mana dia adalah tafsir suatu kalam, wa bayanul muradi bihi, dan keterangan tentang apa yang diinginkan dari kalam tadi, la ya'lamuhu illallah, ternyata tidak diketahui kecuali oleh Allah, fahadza yunazi'uhu fihi ammatus sahabati wat tabi'in. Ini telah dibantah oleh hampir semua sahabat dan tabi'in. Kenapa? Jelas kalam tadi keliru. Kalau hanya Allah yang tahu, untuk apa Quran turun? Kalau tidak ada apa? Bayan dan penjelasan. Tayyib. Alladzina fassarul Qur'ana kullah. Yang mana para sahabat dan tabi'un, jumhur mereka telah menafsirkan Quran semuanya.
Wa qalu, mereka mengatakan innahum ya'lamuna makna. Mereka menyatakan bahwasanya mereka tahu maknanya. Kama qala Mujahid, sebagaimana kata Mujahid, aradtul mushafa ala bni Abbasin min fatihatihi ila khatimatihi. Ila ya. Saya telah menyodorkan mushaf. Arad, yaitu maksudnya arad di sini sebagaimana dalam ilmu mustalah hadis adalah apa? Kita membacakan. Lalu apa? Syekhnya memperbaiki, oh ini harus dipanjangkan, oh ini harus diwakaf, atau ini harus diikhfa, atau bagaimana. Ini arad, saya membacakan. Sejak dari Fatihahnya sampai penutupnya. Aqifuhu inda kulli ayah. Saya menghentikan Ibnu Abbas di setiap ayat. Jadi saya tidak langsung baca terus sampai 1 juz besok lagi. Enggak, tapi setiap ayat saya berhenti. Ini menunjukkan apa? Betapa sabarnya salaf. Adapun kita apa? Namanya setoran memang apa? 1 juz, 2 juz atau bagaimana baca terus. Bukan 1 ayat berhenti lalu apa? Ditafsirkan. As'aluhu anha. Saya menanyakan kepada beliau tentang apa? Ayat-ayat tadi, setiap ayatnya dari awal sampai akhir. Baik, dan sahih juga dari Mujahid bahwasanya ini dia lakukan 3 kali. 3 kali khotam dengan Ibnu Abbas dengan apa? Ayat per ayat. Menunjukkan kesabaran dan belajar masa yang panjang. Baik, memang kalau murojaah enggak masalah. Tapi apa ketika jam pelajaran memang apa? Perlu tiap ayat dibahas. Qala Ibnu Mas'ud, "Ma fi kitabillahi ayatun illa wa ana a'lamu fi ma unzilat." Tidak ada satu ayat pun dalam kitabullah kecuali dalam keadaan saya tahu tentang apa ayat itu turun. Berarti apa? Tahu tafsirnya. Tahu makna-maknanya. Qala Al-Hasanul Basri, "Ma anzalallahu ayatan illa wa huwa yuhibbu an yu'lama ma arada biha." Tidaklah Allah turunkan satu ayat pun kecuali dalam keadaan dia menyukai untuk diketahui apa yang dia inginkan dengan ayat tadi. Sehingga apa? Kalau emang isinya perintah dilaksanakan, kalau isinya larangan ya ditinggalkan, kalau isinya berita ya diimani, kalau isinya keteladanan ya diikuti. Nah, kalau hamba tidak tahu maknanya, tidak tahu keinginan Allah apa terhadap masing-masing ayat, niscaya tidak mungkin kita amalkan. Baik. Walihada kanu yaj'aluna al-Qur'ana yuhitu bikulli ma yutlab. Oleh karena itulah para ulama salaf menjadikan Al-Qur'an itu meliputi segala sesuatu yang dituntut. Segala ilmu yang kita perlukan ada di situ, baik secara global ataupun secara apa? Terperinci. Baik secara isyarat ataupun secara apa? Secara nas. Min ilmiddin, di dalam apa? Urusan agama ini. Kama qala Masruq, sebagaimana kata Masruq, "Ma nas'alu ashaba Muhammadin an syai' illa wa ilmuhu fil Qur'an." Tidaklah kami menanyakan sesuatu apapun kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan ilmunya ada dalam Al-Qur'an. Para sahabat membacakan ayatnya lalu menerangkan begini. Pertanyaanmu sudah ada jawabannya dalam Qur'an. Walakinna ilmana qasura'an. Akan tetapi ilmu kita memang kurang dari itu. Ilmu apa? Para orang-orang yang setelah sahabat. Ini ketawaduan mereka. Yakin sahabat lebih tahu. Wa qala Sya'bi, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa fi kitabillahi bayanuha." Tidaklah suatu kaum membuat suatu bid'ah kecuali di dalam kitabullah sudah ada keterangannya. Pasti apa? Suatu bid'ah itu bertentangan dengan suatu ayat. Tayyib. Wa amsalu dzalika minal asaril katsiratil madhkurati bil asanidis sabitah. Dan kalam-kalam yang seperti itu berupa asar-asar yang banyak dari para salaf. Tentang apa? Al-Quran itu maknanya ada, maknanya jelas. Orang yang belajar, dia akan tahu. Semakin belajar, semakin tahu. Tayyib, dengan taufik Allah. Dengan sanad-sanad yang telah pasti. Mimma laisa hadza mawdi'u bastih. Yang mana di sini bukan tempat untuk menjabarkannya. Dalam Darut Ta'arud. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Iya, betul. Wa qad banau syubhatahum ala muqaddimatain. Para ahli takwil mereka membangun syubhat mereka, kerancuan mereka itu di atas 2 muqaddimah, 2 kata pengantar, 2 pembuka. Al-ula anna ayati sifati minal mutasyabihah. Nah, ini kalau kita terima memang apa ya sudah. Berikutnya mereka akan masuk untuk membuat kecelakaan pada kita. Maka sejak awal jangan kita terima kalam ini. Bahwasanya apa? Ayat-ayat sifat ini termasuk ayat yang mutasyabihat. Ini enggak betul. Kalau dari sisi makna tidak betul. Kalau dari sisi kaifiat memang betul. Sebagaimana apa? Kaifiat hari kiamat juga mutasyabihat. Baik. As-saniyah annal murada bit ta'wil at-ta'wilil madhkuri fil ayah
kata mereka, dan ini tentunya keliru. Yang dimaksudkan dengan takwil yang disebutkan dalam ayat tadi, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, sarful lafdhi an dzahirihi ilal ma'na alladhi yukhalifu dzahir. Memalingkan lafaz dari zahirnya menuju kepada makna yang menyelisihi zahir. Fatakunun natijatu, maka jadilah hasilnya, hasil dari syubhat ini apa? Anna li ayati sifati ma'nan yukhalifu dhahiraha la ya'lamuhu illallah. Bahwasanya ayat-ayat sifat itu memiliki makna-makna yang menyelisihi zahirnya, yang mana zahirnya ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tayyib. Ini masih pembahasan ahli takwil kan memang ya, yang di muka surat 274, atau enggak, ahlu tajhil. Yang muka surat berapa? 275. Yang terakhir kita dapatkan ahlu tajhil kah? Atau sampai ahlu tafwid untuk yang pembahasan ini? Karena untuk yang 280 beliau membahas itu ya. Qa'ana qaula ahli tafwid. Berarti tafwid kah yang dibahas terakhir itu? Tayyib, berarti apa? Yang 275 ahlu tajhil, iya memang anak yang lupa. Ini adalah ahlu tafwid itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki. Menamakan diri sebagai ahlu tafwid, padahal mereka adalah ahlu tajhil. Baik. Waradu alaihim min wujuh. Bantahan terhadap mereka ini datang dari beberapa sisi. Al-awwal annas alahum. Kita tanya kepada mereka, madza yuriduna bitasyabuh? Apa yang mereka inginkan dengan lafaz tasyabuh? Alladzi atlaquhu ala ayatis sifat, yang mereka gunakan untuk mengistilahkan ayat-ayat sifat, mensifati ayat-ayat sifat atau menggambarkan ayat-ayat sifat. Ayuriduna bidzalika istibahal makna wa khafa'ah? Apakah mereka menginginkan dengan istilah tasyabuh di sini kesamaran, kerancuan makna dan kesamarannya, istibah? Am yuriduna istibahal haqiqati wa khafa'aha? Ataukah yang mereka inginkan adalah kerancuan hakikatnya dan kesamaran hakikatnya? Fa in aradul ma'nal awal, kalau mereka menginginkan makna pertama, yaitu apa? Yang dimaksudkan rancu di sini adalah apa? Rancu dan samar-samar maknanya. Wa huwa muraduhum, dan ini ucapan mereka, kita katakan falaisat ayatus sifati minhu, maka ayat sifat bukan termasuk dari itu. Jelas yadun adalah tangan, asabi adalah jari, kaf adalah telapak tangan, ini jelas, bukan samar-samar. Tayyib. Li'annaha zahiratul makna, karena maknanya sudah jelas. Wa in aradul makna tsani, kalau yang mereka inginkan adalah makna kedua, yaitu apa? Kesamaran hakikatnya. Fa ayatu sifat minhu, maka memang ayat sifat adalah termasuk apa? Termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat, masalah kaifiyat dan hakikat. Li'annahu la ya'lamu haqiqatahu wa kaifiyataha illallah ta'ala. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat dan kaifiyatnya kecuali Allah Ta'ala. Disebutkan dalam catatan kaki, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qauluhum wal kaifu ghairu ma'qul. Ucapan salah bahwasanya kaifiyatnya itu tidak dipahami. Li'annahu lam yarid bihi tauqif. Karena tidak datang satu dalil pun tentang itu. Gambaran masalah wajah Allah bagaimana, masalah tangan bagaimana. Wala sabila ila ma'rifatihi bi ghairi tauqif, dan tidak ada jalan untuk mengetahui kaifiyatnya tanpa pakai dalil, karena ini perkara ghaibiyat. Tayyib, maka memang apa? Untuk kaifiyatnya memang samar-samar. Selesai dari kitab Dhammut Ta'wil. Tayyib. Kembali ke atas, wa bihadza urifa annahu la yasihu itlaqut tasyabuhi ala ayatis sifat. Dengan ini diketahuilah bahwasanya tidak sah mengistilahkan, menggambarkan istilah tasyabuh terhadap ayat-ayat sifat. Balla budda minat tafsilis sabiq. Bahkan, tapi apa? Kita harus membuat perincian yang terdahulu. Kesamaran bukan dari sisi bukan dari sisi maknanya, tapi apa? Kaifiyat dan hakikatnya saja. As-sani, jawaban yang kedua. Anna qaulahum inna ta'wilal madhkura fil ayah huwa sarful lafdhi an dhahirih. Bahwasanya takwil yang disebutkan dalam ayat tadi, ayat Ali Imran, itu adalah memalingkan lafaz dari zahirnya kepada ilal makna ladzi yukhalifu dzahir, kepada makna yang menyelisih zahir, ghairu sahih. Itu tidak betul. Kita tanya, dari mana Anda tahu takwilnya adalah itu? Katanya, kita adalah apa? Tafwid. Kenapa Anda mampu memastikan pasti apa maknanya adalah menyelisihi zahirnya?
Baik. Maka ini tidak betul bahwasanya definisi takwil dalam ayat tadi adalah itu. Disuruh untuk apa? Selalu ayat-ayat sifat itu harus dipalingkan dari zahirnya. Fa inna hadzal ma'na lit ta'wil istilahun hadits. Karena makna untuk takwil, definisi takwil yang kalian datangkan ini adalah istilah yang baru. Lam ya'rifhul arabu was sahabah. Tidak dikenal oleh para orang Arab dan para sahabat alladzina nazalal qur'anu bi lughatihim. Yang mana Al-Qur'an turun dengan apa? Dengan memakai bahasa mereka. Tayyib. Enggak ada dalam apa? Kitab-kitab terdahulu dalam artian kitab jahiliyah ataupun kitab salaf bahwasanya definisi takwil adalah itu. Dari kalangan para sahabat bahwasanya definisi takwil adalah sarful lafadz an dhahirih. Tayyib. Wa innamal ma'rufu indahum anna ta'wil yuradu bihi ma'nayan. Hanyalah yang terkenal di kalangan orang Arab dan para sahabat itu, baik sahabat dari kalangan orang Arab ataupun apa yang dari kalangan non Arab tapi sudah lama bergaul dengan Rasulullah SAW, takwil itu diinginkan darinya dua makna. Yang dimaksudkan dengan takwil adalah salah satu dari dua makna ini. Yang pertama imma tafsir. Takwil maknanya adalah tafsir, yaitu keterangan, penjelasan. Baik itu diketahui langsung dari lafadznya ataupun dari qarinah yang apa itu mengiringi lafadz-lafadznya itu. Wa yakunu ta'wilu ala hadzal ma'na ma'luman. Dan jadilah takwil berdasarkan makna ini bahwasanya takwil adalah tafsir, berarti dia itu diketahui. Sebagaimana tafsir ayat itu diketahui, ma'ruf. Definisi wudu itu apa, definisi tayammum itu apa. Jelas ketika Allah Ta'ala mengatakan fatayammamu sha'idan thayyiba, bukan maksudnya adalah apa? Fatabi'u wa tashtari. Nah, silahkan Anda jual beli tanah, bukan. Jelas maknanya tayammum adalah apa? Yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian apa? Mengusapnya atau meniupnya sedikit, kemudian apa itu mengusap ke wajah dan kedua telapak tangan. Tayyib, itu tayammum. Orang ma'ruf apa yang diinginkan di sini. Berdasarkan apa? Alur ayatnya. Jadi apa? Tidak ada istilah perlu apa? Ditakwil-takwil dalam artian memalingkan lafaz dari zahirnya. Kemudian disebutkan, tapi ini diketahui oleh siapa? Li'ulil ilim. Untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana minar rasikhina fil ilmi alladhi ya'lamuna ta'wilah. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya, yang tahu tentang takwilnya. Apakah seperti ini dikatakan kibir? Enggak, sekitar apa? Menceritakan kenyataan untuk apa? Agar orang-orang tahu hakikat perkaranya. Bahwasanya ada orang yang tahu masalah apa? Masalah tafsir Quran. Dan kemudian belajar ke orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri adalah ahlul Quran. Tayyib. Kalau mereka sendiri tidak tahu, bagaimana kita perlu tanya ke mereka? Tapi apa? Ketika Allah nyuruh kita tanya ke mereka, berarti memang apa? Itu ada tansis bahwasanya yang namanya ahlul ilmi memang apa? Punya ilmu tentang Quran. Wa alaihi, dan berdasarkan ini yuhmalu waqfu katsirin minas salafi ala qaulihi ta'ala warrasikhuna fil ilm. Kita bawa wakaf yang dilakukan oleh banyak salaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Wakafnya di sini minal ayatis sabiqah, dari ayat yang terdahulu. Wa amma haqiqatu syai'i wa ma'aluh wa imma tayyib. Makna takwil yang kedua adalah boleh jadi hakikat suatu perkara dan kesudahannya. Ini yang didefinisikan, yang disebutkan Syekhul Islam. Takwil adalah apa? Al-haqiqatul lati ya'ulu ilaihal amr. Hakikat yang mana urusan itu kembali ke situ. Ya'ulu, ala ya'ulu. Takwil dari apa? Awwala yu'awwilu, yaitu mengembalikan. Wa ala hadza, berdasarkan ini, yakunu ta'wilu ma akhbarallahu bihi an nafsih. Jadilah takwil tentang apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, wa anil yaumil akhir, dan tentang hari akhir, ghaira ma'lumin lana, tidak kita ketahui, karena hanya Allah yang tahu hakikatnya. Bagaimana nanti dia datang di hari kiamat dalam keadaan orang-orang dijalankan di atas kepalanya, na'udzubillah, terbalik. Dan bagaimana orang datang di hari kiamat dalam keadaan apa itu? Di bontotnya ada bendera, dikatakan hadhihi ghadratu fulan, ini pengkhianatan si fulan. Gimana hakikatnya nanti? Gimana boleh di bontot itu ada bendera? Ini hanya Allah yang tahu hakikatnya, dan itu pasti terjadi. Dan bagaimana orang datang dalam keadaan memikul apa? 7 lapis bumi. Ini hanya Allah yang tahu hakikatnya, dan itu pasti terjadi. Ini enggak masuk akal untuk kita sekarang ini. Angkat backhoe aja enggak kuat. Tayyib, li'anna dzalika huwal haqiqatu wal kaifiyatu allati huwa 'alaiha. Karena itulah yang namanya hakikat, yaitu takwil tentang hari kiamat dan sebagainya, yaitu hakikat hari kiamat dan kaifiatnya. Bagaimana penggambarannya?
allati huwa 'alaiha, yang mana dia ada di atas sifat ini, di atas hakikat ini, yaitu kenyataannya. Huwa 'alaiha, yaitu kenyataannya bagaimana? Wa huwa majhulun lana, dan itu tidak kita ketahui. Tapi secara makna-maknanya kita yakin itu betul. Masalah malaikat datang berbaris-baris dan seterusnya, secara makna kita tahu. Kama qalahu Malikun wa ghairuh, sebagaimana ucapan Imam Malik dan yang lain, fil istiwa'i wa ghairih, dalam masalah istiwa dan lainnya. Wa alaihi yuhmalu waqfu jumhuris salaf, dan di atas pembahasan, di atas makna ini, takwil artinya adalah hakikat, inilah kita bawa waqaf dari jumhur para salaf ala qaulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di sini. Takwil di sini adalah hakikatnya. Tayyib, minal ayatis sabiqah, dari ayat yang terdahulu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di muka surat ke-58. Masih apa tentang kebatilan-kebatilan Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. At-tasi'u wal ishrun, yang ke-29, ihdarul jarhil mufassari minan naqidi sunnil alim, yaitu membatalkan kritikan yang diperinci, bukan kritikan yang mubham, yang diperinci, yang memang harusnya diterima. Kritikan yang terperinci dari siapa? Bukan dari calang-calang orang, bukan dari sembarang orang. Minan naqidis sunni, dari kritikus yang dia adalah sunni, bukan ahlul hawa. Al-alim, dia orang alim, bukan apa? Orang jahil atau baru belajar kemudian emosional bicara, bukan. Tapi kritikan ini memang datang dari apa? Orang-orang alim. Kritikan yang dihantamkan ke Abul Hasan, bukan orang sembarangan yang bicara tentang Abul Hasan. Kenapa kritikan yang sudah terpenuhi seluruh syarat ini pun dibatalkan? Bi'illati annahu asgharu sinnal minal majruh, dengan alasan orang ini lebih muda usianya daripada orang yang dikritik. Dan ini memang apa? Enggak ada dalilnya. Kritikus harus apa? Sudah lebih tua daripada orang yang mengkritik. Karena inti syarat-syarat para ulama jarh wa ta'dil yang mereka sebutkan adalah apa? Yaitu adanya ilmu, bukan masalah usia sekian-sekian. Tayyib. Maka kalau syubhat ini dipakai, oh orang ini masih muda, maka apa? Jelas kritikan Rasulullah terhadap paman-pamannya enggak terpakai itu. Atau kritikan Rasulullah terhadap apa itu? Abdullah bin Ubay dan lain-lain yang boleh jadi mereka lebih tua dan seterusnya itu. Atau Al-Jad bin Qais yang memang sudah jadi apa? Syekh Qabilah orang-orang Aus kalau tidak salah. Tayyib. Orang-orang Bani Salimah. Nah, di antara Bani Salimah adalah masuk dari apa? Orang-orang Aus. Tayyib. Kalau dengan alasan usianya lebih muda, berarti apa? Rasulullah pun nggak boleh mengkritik orang-orang yang lebih tua dan seterusnya. Bahkan yang disebarkan pada tahun ini oleh Hizbiyun adalah apa? Tidak boleh mengkritik kecuali orangnya harus lebih mulia daripada orang yang dikritik. Ini nggak ada dalil tentang masalah itu. Syaratnya adalah ilmu, bukan semata-mata kemuliaan. Kalau emang ilmunya ada, terpenuhi, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam Al-I'tisam, yaitu apa? Seorang alim, walaupun mungkin dia merasa dirinya alim, dia kalau tidak diakui oleh para ulama, maka apa? Dia masih kembali ke hukum asal sebagai apa? Orang yang tidak alim. Tapi apa? Memang ini pengakuan. Kalau memang para ulama yang muktabar mengakui, maka apa? Kita katakan berarti ucapan dia nanti akan terpandang juga. Baik. Jadi bukan orang sembarangan. Ketika orangnya memang alim walaupun masih muda, karena ini syubhat yang dihantamkan ke Syekh Yahya, oh ini masih muda, padahal apa? Orang menyangka beliau masih muda, wajahnya yang masih muda, tapi usianya banyak ulama yang lebih muda daripada beliau dan diakui sebagai ulama. Cuma saya memang apa? Awet muda. Tayyib, sekarang sudah 55 lebih. Jauh lebih tua daripada Syekh Zaid. Syekh Zaid mengakui ini beliau lebih tua dari kita, tapi memang wajahnya macam itu aja. Tayyib. Demikian pula Syekh Mani, tampak apa? Tampak sangat tua. Ternyata apa? Syekh Yahya lebih tua dari beliau. Tayyib. Yang penting bukan masalah muda atau tua, tetapi apa? Yang penting adalah ilmunya itu ada atau tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengirimkan Mu'ad bin Jabal dalam keadaan usianya baru 32 tahun. Itu ketika apa? Di zaman Rasulullah. Kemudian beliau menjadi apa? Menjadi gubernur besar. Gubernur zaman dulu juga mengurusi kehakiman. Di zaman Umar, ini usianya belum sampai 40 tahun. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya yang penting bukan apa? Sekedar muda atau tua, tapi adanya ilmu yang diakui oleh para ulama. Bukan sekedar mengaku-ngaku diri sendiri, tapi tayyib. Intinya adalah mereka menggunakan syubhat-syubhat dan juga apa? Prinsip-prinsip yang muhdasah untuk meruntuhkan kritikan-kritikan yang telah terpenuhi syarat. Menunjukkan apa? Mereka adalah mubtadi'ah, membuat bid'ah untuk apa?
untuk meruntuhkan kritikan. As-salasun yang ke-30, kasratu tu'uni ala talabatil ilmi alladzina yaqbaluna jarhal alim. Mereka, yaitu Hasaniyun, banyak mencerca para pelajar yang menerima kritikan orang alim fi ahlil ahwa, terhadap ahlul ahwa bil hujaji wal barahini wal adillah, dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti dan dalil-dalil. Ini syarat telah terpenuhi semua. Yaitu apa? Kita para pelajar tidak mendahului ulama, kita cuma menerima. Itu pun yang kita terima adalah dari orang alim, bukan dari orang sembarangan. Itu pun dengan apa? Dengan hujah, bukan kita asal mengikut. Syekh bilang apa kita ikut, enggak. Kita lihat hujah-hujahnya. Bahkan kadang apa? Karena memang tugas Abu Turab adalah untuk apa itu? Memberikan faedah. Kadang kalau kalam beliau tidak sama dengan kalam salaf, kita datangkan bukunya. Kemudian saya lihat, oh ya betul, yang betul ini dan seterusnya. Jadi kita tidak asal mengekor dan seterusnya. Tapi apa? Syarat telah terpenuhi. Yang diterima adalah kalam orang alim. Dan kalam orang alim tadi juga apa? Sudah dilambari, dilandasi dengan apa? Hujah, bukti-bukti dan dalil-dalil. Maka apa yang tersisa sehingga kita menolak kalam tadi? Jelas kita harus menerima. Kalau enggak kita terima, apalagi yang akan kita terima? Tayyib, ternyata syarat telah terpenuhi, tetap mereka mencela para thalabatul ilm yang menerima apa itu? Kalam-kalam Syekh Ahmad An-Najmi pada waktu itu, juga apa? Syekh Yahya dan juga yang lain-lain, Syekh Zaid Al-Madkhali, Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, terhadap apa? Abul Hasan Al-Misri. Dengan sebab itu justru para pelajarnya yang dicela. Tayyib. Kita baca catatan yang setelah itu, idzan harafa syakhsun anil haq. Kalau seseorang itu menyimpang dari kebenaran, fanusih, bukan langsung dijatuhkan tapi dinasihati. Falam yantasih. Kemudian dia tidak menerima nasihat tadi, fajarrahahu rajulun min ahlil ilm. Lalu dia dikritik oleh salah seorang ulama, bukan sembarang orang yang mengkritik, tapi apa? Ahli ilmu. Saghiris sinni au kabirih, baik yang usianya muda ataupun usia tua. Bijarhin muayyadin bil bayyinat, dengan kritikan yang didukung dengan keterangan-keterangan. Ja'alahullahu fi jarhihi qabulan. Allah menjadikan kritikannya itu memang apa? Diterima. Wa barakatan, dan keberkahan inda tullabil ilm, di kalangan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang memang apa? Mereka adalah bersikap kritis, mereka istilahnya kritis atau skeptis atau apa, tidak asal terima tapi teliti baik-baik. Tapi kalau memang hujah sudah kuat, maka apa? Allah akan jadikan di hati mereka itu apa? Penerimaan. Karena syarat-syarat telah terpenuhi. Indatul labil ilmi wal haqqi al munsifin, di kalangan para pencari ilmu dan pencari kebenaran yang mereka itu bersikap adil, tidak berat sebelah, tidak apa? Condong kepada teman yang disukai, tapi adil, lihat hujahnya bagaimana. Fayansyurunahu wa yansurunah, kemudian mereka menyebarkannya dan mereka juga menolong fatwa tadi. Wa yuhadzirunan nasa min dzakal majruh, lalu para pelajar tadi memperingatkan manusia dari orang yang telah dicela oleh para ulama tadi. Fa ghadiba Abul Hasanul Misri lil majruh, kemudian Abul Hasan Al-Misri marah kepada li, bukan ala tapi li, yaitu marah untuk membela orang yang dikritik. Ghadiba li, kalau ghadiba ala maksudnya marah kepada kita, tapi li, yaitu untuk membela orang yang dikritik. Ala haula itulab, memarahi para pelajar, dan ini disebutkan dalam buku-buku dia. Mereka orang ingusan, mereka adalah orang baru mencium bau ilmu, tahu-tahu sudah bicara ini itu. Padahal para pelajar tadi sekedar apa? Menerima dan menyebarkan kalam yang sudah apa? Terpenuhi syarat. Wa yuksiru tu'unati fihim, dan dia memperbanyak kritikan-kritikan terhadap para pelajar. Tayyib, ini adalah apa? Kebatilan dia. Padahal apa? Allah Ta'ala mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk, untuk hati mereka tunduk kepada peringatan Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun. Jadi apa? Kebenaran harus diikuti. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat, jadilah dia itu kebenaran. Tayyib. Sehingga apa? Harus diikuti. Kalau tidak berarti apa? Kita bukan ahlus sunnah. Al-hadi wassalasun yang ke-31, ad-da'watu ilal manhajil afiyah. Tayyib.
yaitu mengajak kepada manhaj yang luas, yang lapang, yasa'u jumhurul mubtadi'ah, sampai bahkan meliputi jumhur mubtadi'ah. Yang penting mereka apa? Membela sunnah dohirnya, walaupun bid'ahnya banyak, tetap apa? Mereka adalah sehati dengan kita. Dan ini adalah apa? Tamyi'. Tidak ada apa? Tidak ada istilah wala' wal bara', padahal Allah mensyariatkan wala' wal bara'. Wa bada bainana wa bainakumul adawah. Telah jelas bagi kami dan kalian permusuhan. Harusnya orang yang tidak taat pada Allah dimusuhi dan dibenci, sebagaimana yang dipraktekkan Rasulullah. Walaupun beliau sayang pada Ka'ab bin Malik, tapi ketika menyelisihi dalil yang jelas dan dia punya ilmu tentang itu, maka dihajar oleh Rasulullah. Tayyib, Allah lebih dicintai daripada apa? Sesama teman sendiri. Adapun manhajnya Abul Hasan dan juga Sururiyun adalah apa? Afiyah, luas. Semuanya boleh jadi teman walaupun apa? Manhajnya banyak mengalami kerusakan. Wa yatafarra'u an hadza, bercabang dari kesalahan yang ke-31 ini adalah asani wassalasun. Ke-32. Apa itu? Tazhidun nasi fir rududil ilmiyah. Membuat orang merasa tidak perlu kepada rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah, dengan alasan ini akan memecah belah shaf. Padahal semuanya masih dalam satu shaf. Ini akan apa? Memecah belah barisan. Padahal apa? Semuanya sedang membantah para ilmaniun, orang-orang sekuler. Kenapa kita menghantam teman sendiri? Padahal apa? Orang ini dohirnya mengkritik sekuler, padahal dia banyak memasukkan apa? Syubhat dan racun. Tayyib, wa naqdil batil, membuat orang tidak memerlukan kritikan kepada kebatilan. Padahal apa? Kritikan kepada kebatilan ini adalah sebagai apa? Penapis dan sekaligus sebagai benteng agar agama ini tetap jernih dan akidah umat itu selamat. Tayyib, wa jarhil munharifin, membuat orang tidak memerlukan kritikan kepada orang-orang yang menyimpang. Tayyib, sebagaimana disebutkan dalam syair bagus, syairnya Abu Rawahah hafizahullahu taala. Ana lupa dulu ana hafal syairnya itu. Disebutkan apa? Lisun fi baiti baina maharimi, ada seorang pencuri di dalam rumahku dan di antara para wanitaku, mungkin anak istrinya atau saudari-saudarinya. Kemudian apa? Dikatakan kepadaku, la takallam wa la tafdhah anhu. Jangan engkau bicara, jangan engkau membongkar dia, fatajrah qalbah, karena engkau akan menyakiti hati dia. Betul enggak seperti ini? Demi menjaga hati si pencuri agar dia enggak sakit hati, ya kita diam saja. Nanti tahu-tahu apa? Banyak barang hilang, nah, itu rugi. Itu baru masalah dunia saja kita enggak terima kalau pencuri didiamkan. Bagaimana orang-orang yang mencuri akidah yang sahihah? Yang mana akidah sahihah kalau rusak berarti apa? Masuk dalam 72 kelompok yang diancam neraka. Jadi perkalanya lebih berat daripada masalah sekedar apa? Memperingatkan pencuri. Dunia saja perlu apa? Diingatkan, apalagi masalah apa? Agama. Tayyib, as-salisu wassalasun, yang ke-33, dakwatut taqribi baina ahli sunnati wa ahlil hawa, yaitu ajakan untuk mendekatkan di antara ahlu sunnah dan ahlul hawa. Kita cari kesamaan, jangan kita cari perbedaan. Ini syubhat. Kalau sesama salafiyun boleh. Kenapa? Rata-rata kalau dia sudah salafiyun, kalau akidahnya sama, manhajnya sama, perbezaan tinggal masalah apa? Masalah memang kurangnya ilmu di sebagian mereka atau akhlak-akhlak yang layak dimaklumi. Tapi kalau untuk antara sunni dengan bid'i, maka perbedaannya adalah prinsipil. Tidak boleh kita katakan cari kesamaannya dan lupakan perbezaannya. Karena Rasul yang memerintahkan kita untuk apa? Menghajar ahlul hawa. Baik. Allah Ta'ala yang telah berfirman, fa'arid ammang tawalla ang dzikrina, berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Berarti apa? Disuruh untuk berpaling, bukan malah apa? Mendekatkan dia ke kita. Ar-rabi'u wassalasun kasratu aliddi'ai bis salafiyah wa huwa yuharibu katsiratan min usulis salaf. Ini masuk dalam istilah orang Arab apa itu? Dzarrur ramat alal uyun, yaitu apa? Menaburkan abuk ke mata, menaburkan debu atau ramat, yaitu apa? Abuk ke mata agar apa? Orang tertipu. Yaitu banyak mengklaim dirinya adalah salafi, mengajak pada salafiyah, kitab-kitabnya kitab salafiyah, padahal dia itu memerangi banyak sekali prinsip-prinsip salaf. Tayyib. Dengan apa? Dengan cara yang halus, dengan cara yang samar-samar untuk orang-orang yang tidak punya basirah dan furqan. Hadhihi khulasatun min ba'di khisali fitnati Abil Hasanil Misri. Ini sekedar ringkasan dari beberapa apa itu? Khisal, karakter-karakter fitnah Abul Hasan Al-Misri. Wa katsirun minha qad dzakartuha fi risalah at-tajliyah li amaratul hizbiyah. Kenapa? Karena mungkin orang yang membaca poin-poin ini dia mengatakan sama sekali enggak ada hujahnya. Mana hujahnya? Ya namanya apa? Sekedar poin. Ini bukunya sejak awal membahas poin. Adapun masalah perinciannya memang dia berjilid-jilid. Sementara sebagian saudara kita memerlukan poin-poinnya saja.
Nah, yang ingin untuk kembali lihat hujah-hujahnya, lihat ke buku-buku yang diisyaratkan. Wa dzakaraha al-akh Abu Hatim Yusuf ibnu Id al-Jazairi hafidhahullah fi risalatihi Misbahid Dhalam, wa Syekh al-Alim Abu Hatim Sa'id ibnu Da's al-Yafi'i rahimahullah fi risalati Tanzihu as-Salafiyah, dan banyak sekali. Di antara kitab-kitab juga yang kita sebutkan di sela-sela pembahasan banyak membahas masalah itu juga. Tayyib, kelanjutannya besok insyaallah tentang Ali Hasan, karena Ali Hasan banyak dijemput oleh orang-orang Roja, maka dibahas itu. Ilahuna wallahu a'lam. Besok Jumat ya? Kenapa? Besok Jumat. Besok insyaallah. Kalau jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.